Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
setianya, sebab Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Foni, Pak Artono, Cece Fani. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira, Tabita, Timothy, good morning. Cece Emi, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias. Bu Rita Irawati, good morning. Bu Ruth Sugiyati, Pak Saiman, Indah, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pak Bobi, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Bu Esterlin, selamat pagi. Martin, Marta, selamat pagi. Di sana sudah siang ya, beda 4 jam ya. Nah, mari kita baca Amsal 22 ayat 1 sampai 5. Amsal 22 ayat 1 sampai 5. Amsal 22 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Sampai 5. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 3 ya. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Ami. Nah, ada 55 ekor ikan paus pilot yang terdampar di sebuah pantai di Skotlandia. Kok bisa 55 ekor tuh barengan terdampar? Biasanya ya 1 atau 2 ekor gitu ya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton. Ini 55 ekor. Dan bagaimana Anda bisa menyelamatkan? Para relawan mencoba menyelamatkan, tetapi tidak tertolong. Bayangkan ya, 55 ekor ikan paus besar-besar sekali dan itu terdampar. Tidak bisa ditolong saudara ya. Kenapa kok sampai 55 ekor? Ternyata binatang ini punya ikatan sosial yang kuat ya. Di antara para paus itu mereka punya kesatuan hati ya. Jadi kalau ada satu yang celaka, maka mereka rame-rame mungkin mau menolong maksudnya. Tetapi ternyata mereka juga akhirnya terdampar juga. Tidak bisa kembali ke lautan gitu ya. Jadi inilah kepedulian yang sayangnya malah membahayakan nyawa ya. Nah, apakah saudara pernah menjadi orang yang peduli tapi Anda membahayakan diri Anda ya? Alkitab tidak saja berkata
tentang kita harus siap menolong sesama ya, tetapi juga harus melakukannya dengan bijaksana ya. Misalnya kita mau memulihkan orang yang terjerat dosa gitu ya, bagaimana kita harus berhati-hati ya, agar tidak terseret ke dalam dosa itu sendiri ya. Seringkali kalau kita mau menyelamatkan orang itu, kita masuk ke dalam dunia orang itu ya, supaya kita diterima gitu ya. Misalnya kita tidak pandai tenis, tapi kita beli perangkat tenis, seolah-olah kita mau tenis bersama dengan dia gitu ya. Dan akhirnya bercakap-cakap, akhirnya mengajak dia untuk mengenal Kristus dan sebagainya. Ada banyak cara ya. Tetapi saya ingat, ketika kita menolong orang yang masuk ke dalam jurang, artinya kita harus turun dong ke dalam jurang itu, bener nggak? Untuk menggapai dia, untuk menolong dia naik kembali ya. Tetapi ada satu tali yang diikatkan kepada tubuh kita dan ditarik oleh orang lain yang di atas jurang itu, atau diikatkan kepada sebuah tiang atau pohon supaya kita tidak ikutan jatuh ke jurang itu, betul nggak? Jadi harus punya hikmat. Kalau kita mau menolong orang, kita harus punya hikmat supaya kita sendiri nggak jatuh ya di dalam dosa, celaka karena menolong orang ya. Hari-hari ini kalau kita menolong orang yang sedang celaka di lalu lintas itu berbahaya loh ya. Bener nggak? Bisa-bisa kita diteriaki kita yang menabrak gitu loh ya. Kita bisa dituduh untuk apa ya, kita yang mencelakakan dia gitu ya. Untungnya hari ini ada CCTV ya. Tapi orang kan enggak lihat CCTV dulu ya, langsung aja dihajar massa gitu ya. Mengerikan itu ya. Ada satu kampung di mana tempatnya adalah orang-orang yang memang bertindak kejahatan ya. Di mana itu? Di Pasuruan apa Probolinggo ya? Ya, di Madura juga ada. Di Madura juga ada. Jadi kalau Anda kehilangan motor misalnya, terus dilacak itu motornya dibawa seseorang ke kampung itu, hati-hati ya. Anda harus bawa aparat. Kalau enggak Anda bisa mati di situ ya. Karena apa? Di situ kan ada corong masjid ya. Dan kalau itu diteriakin maling, hancurlah kita ya. Jadi kita mau nolong, mungkin mau menemukan sepeda yang hilang, bisa-bisa nyawa kita yang hilang ya saudara ya. Nah, jadi bagaimana? Kita harus peduli, tapi kita harus punya hikmat ya. Kita harus punya kebijaksanaan. Nah, ini tidak gampang memang ya. Kita memang mungkin tidak cuek ya, kita mau caring seseorang, tapi hati-hati. Di dalam Galatia 6 ayat 1 yuk kita baca. Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin. Nah ini, jadi kita sendiri juga harus waspada ya. Kita memang harus mengasihi sesama, tetapi kita juga harus mengasihi diri kita sendiri ya. Jangan habis-habisan gitu ya. Saya melihat tayangan di medsos di mana ia berkata bahwa dulu rumahku besar, dulu dapurku besar, tapi sekarang menjadi kecil. Mengapa? Karena sang suami itu kalau nolong orang itu habis-habisan ya. Sampai terakhir dihabiskan temannya yang ditolong itu ya. Dan akhirnya mereka mulai dari nol lagi. Ini kan sesuatu yang tidak bijaksana ya. Kita bisa menolong orang tanpa diri kita itu menjadi hancur gitu ya. Jadi korban gitu ya.
Karena kita juga punya keluarga, punya istri, punya anak, punya suami yang juga harus ditolong ya. Janganlah hak mereka kita berikan kepada orang lain yang tidak berhak, begitu ya. Nah, kalau ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan, kemudian mulai masuk dalam lingkungan kehidupanmu, entah itu famili, entah itu orang-orang yang beribadah di gereja, atau orang-orang yang ada di persekutuan, atau orang yang masuk ke dalam lingkungan grup Anda, maka ini ya, hati-hati di dalam menolong mereka ya. Ada banyak hal, misalnya sertifikat ya, meminjamkan sertifikat ataupun menyuruh tinggal di rumah kosong yang hari ini tidak terpakai ya. Tapi kan belum tentu besok tidak terpakai gitu ya. Kalau Anda terus mau memakainya bagaimana? Orangnya tidak mau keluar itu loh. Itu ada terjadi ya di tetangga kami. Di tetangga kami depan rumah ya di Surabaya itu orangnya tidak mau keluar saudara ya. Padahal istilahnya udah ditolong gitu ya. Tolong untuk suruh jaga rumah itu, tapi akhirnya dia tidak mau keluar karena untuk menjaga rumah itu dia selama berapa puluh tahun itu tidak dibayar dan dia punya KTP di rumah itu. Nah itu hati-hati. Jadi dia memasukkan ke, ada orang yang minta masuk KK ya toh. Ada orang yang minta dibuatkan KK di rumah Anda ya, di lokasi Anda gitu. Ada enggak yang pernah seperti itu? Pasti ada lah ya. Akhirnya dia merasa berhak loh atas rumah itu ya. Dan minta bagian kalau dijual gitu. Itu bahaya. Disuruh keluar minta pesangon. Iya, itu yang banyak terjadi ya. Jadi hal-hal demikian itu kita harus waspada ya. Makanya seringkali ini hamba-hamba Tuhan harus belajar tentang hukum ya. Walaupun tidak sekolah menjadi sarjana hukum, tapi harus melek hukum ya. Hari ini banyak kan kejadian-kejadian bisa dipelajari di media sosial, di dalam pertemanan kita belajar ya. Bagaimana orang kaya tahu-tahu tiba-tiba jadi miskin karena ditipu mentah-mentahan ya. Disuruh investasi ternyata investasinya bodong. Nah ini jangan mudah percaya dalam hal-hal ini. Mungkin mau menolong sifatnya, tetapi ya semua ada batas-batasnya ya. Jadi jangan sampai kita menolong terus akhirnya dirugikan. Yesus itu penolong kita yang sejati. Amin. Yesus pun mengambil waktu untuk beristirahat. Tidak selalu siap sedia untuk menolong ya 24 jam. Enggak, kita baca ya. Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, dia tertidur ya, kelelahan karena banyak orang yang ditolong sehingga akhirnya kelelahan. Tetapi walaupun Yesus itu penolong kita yang sejati, dia perlu waktu ya untuk beristirahat. Dia juga keluar dari keramaian untuk berdoa di atas bukit. Nah, Yesus juga memastikan bahwa kebutuhan murid-muridnya itu tidak tersisihkan oleh kebutuhan orang lain ya. Kita baca Markus 6 ayat 31. Jadi tidak dilupakan gitu ya. Murid-murid punya kebutuhan tentunya. Dan Yesus tidak melupakan kebutuhan murid-murid. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Nah,
Murid-murid pun juga butuh istirahat ya ketika melayani banyak orang. Saya akan mengusahakan catering itu tiap hari ya. Dan ketika bulan Agustus itu begitu banyak acara ya lomba lah, ya basar lah, lalu saya liburkan 1 minggu. Itu perlu untuk kita rehat ya, tidak terus cari cuan ya. Jadi kita memperhatikan kesehatan kita. Kita kelelahan dan semua anggota administrasi, asisten, semuanya juga ikut kelelahan kan. Nah, perlu direhat, diistirahatkan. Makanya dalam berbaris-baris ada istirahat, gerak ya. Enggak jalan terus kan ya. Diistirahatkan. Pasukan istirahat, gerak ya. Kita harus mengistirahatkan diri kita ya. Kita menikmati hidup kita, me time ya. Zaman kini itu ngomongnya me time. Maksudnya apa? Bukan bakmi, tapi waktu untuk kita. Waktu untuk kita menyediakan waktu untuk diri kita sendiri ya. Mungkin kalau wanita itu spa ya toh. Spa, cuci muka, mewarnai rambut atau krim bath. Jadi untuk diri sendiri supaya rileks ya. Nah, ya kemarin saya sama Pak Gem ya berdua aja ya. Biasanya beramai-ramai sama orang banyak, tapi berdua nikmati makan siang bersama ya. Walaupun itu tidak direncanakan ya, tetapi pada akhirnya kami juga memanggil ya orang untuk menemani kami ngomong-ngomong, ngobrol gitu ya. Tapi kan bincang-bincangnya santai gitu ya. Itu maksudnya apa? Me time berdua ya, kita punya waktu berdua gitu. Jadi tidak direcoi oleh segala macam masalah ya. Walaupun sorenya harus konseling, harus mempersiapkan diri ini itu gitu ya. Tetapi 1-2 jam rehat itu perlu. Ya, teristimewa ketika kita kelelahan, kecapean, ya tidur saudara. Saya memilih tidur daripada healing kemana-mana sebab ya pulangnya capek lagi gitu ya. Tetapi tidur yang cukup itu mengubahkan hidup kita ya. Kita bisa siap sedia lagi untuk peduli kepada orang lain gitu ya. Jadi kita perlu mengikuti teladan Kristus dengan memiliki kepedulian yang bijaksana ya. Dengan menjaga kesehatan kita sendiri ya. Kita akan mampu memberi lebih banyak perhatian untuk jangka waktu yang sangat panjang ya. Kadang-kadang kita ini kan tidak sempat check up diri sendiri ya. Check up mata, check up darah ya, setahun minimal 1 kali, dicek darahnya ini di ambang batas atau melebihi ambang batas dan sebagainya. Itu penting. Walaupun kita percaya Tuhan Yesus Sang Penyembuh ya, tetapi kita bisa melihat ke dalam darah kita ini ada problem enggak gitu ya. Darahnya Pak Gem dicek enggak? Dicek ya dulu ya. Dicek, 1 tahun sekali ya, 6 bulan sekali ya. Berapa bulan yang lalu? Ya untungnya ada di tempat kami itu cek darah murah ya. Jadi mungkin 1 semester 1 kali, kalau nggak 1 tahun sekali itu ada pelayanan murah ya untuk mengecek darah yang murah gitu ya. Ya itu penting walaupun kita mungkin punya BPJS, tapi kadang-kadang males ya. Antrinya ya, males. Antri itu males ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Supaya apa? Kita bisa mampu memberi lebih banyak perhatian untuk jangka waktu yang panjang. Nah itu, untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang kita bisa menemani anak, cucu, menantu kita untuk jangka waktu yang panjang. Nah, siapa yang mau untuk jangka waktu yang panjang menemani kekasih hati kita gitu ya. Ya, amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memberikan rahmat dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kalau di firman-Mu Kau katakan kami juga harus
menolong orang yang di dalam kesulitan, tapi kami juga harus memperhatikan diri kita sendiri, keadaan kita bagaimana, apakah kita mampu menolong atau enggak. Sehingga Kau berikan hikmat pada kami untuk kami bisa memakai diri kami untuk bisa menolong orang. Dan kami juga butuh rehat untuk pemulihan tubuh kami, dan Kau berikan waktu itu bagi kami untuk kami bisa rehat dan ada pemulihan di tubuh kami, sehingga kami bisa berkarya kembali, kami bisa menolong sesama dengan keadaan tubuh kami yang sudah lebih baik, dalam keadaan yang lebih baik, dan kita punya kepedulian yang luar biasa kepada sesama. Tapi kami juga harus waspada dengan semua kejahatan yang ada di dunia ini, untuk kami tidak masuk ke dalam pencobaan. Sehingga Kau tetap bimbing kami, Kau tetap gandeng tangan kanan kami untuk Kau tuntun kami di jalur-Mu, sehingga kami menuruti segala aturan-Mu, firman-Mu, tetapan-Mu, sehingga jalan-jalan kami baik-baik saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Bapak, kembali kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk suami, untuk orang tua kami yang masih hidup. Tuhan, biarkan kami dapat dipakai, diberi kesempatan untuk menolong orang-orang lain, untuk kami mempedulikan orang-orang lain tanpa kami harus dirugikan. Hari-hari ini banyak orang yang melakukan tipu daya dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, apapun. Mereka berusaha untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya, dan mungkin mereka juga tidak sadar bahwa itu merugikan bagi orang lain. Tuhan, tolonglah kami, beri kami hikmat di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam kami bertransaksi, di dalam kami berdagang, di dalam kami berobat dan sebagainya. Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya hari ini yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Amin. Yang kekurangan Engkau sudah berkati. Amin. Yang ada masalah sudah mendapat jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. Kita ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. 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 Haleluya.